Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelumnya mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat karunia yang begitu besar sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran agama Islam lewat video di YouTube. Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan, kemampuan, dan dimudahkan dalam memahami pelajaran yang akan disampaikan ini. Baik, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Semoga dengan doa tadi kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari dan memahami materi yang akan kita pelajari ini. Adapun pembelajaran hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sedangkan materi yang akan kita pelajari yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Agar menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang bernilai bagi diri kita, yaitu dengan tata krama, santun, dan malu. Dalam pelajaran agama Islam dikatakan adalah akhlak yang mulia atau berakhlak yang baik. Di sini kita lihat ada tata krama, santun, dan malu. Di sini ada terbagi 3. Yang pertama adalah tata krama. Kita perlu mengetahui apa sih itu tata krama. Tata krama adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar sesama manusia. Adapun tujuan tata krama itu adalah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Sedangkan orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Rasa hormat atau menghormati, menghargai, dan menyayangi akan tercermin dalam perilaku, penampilan, dan perkataan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalil di dalam hal ini
atau dalil nakli, yaitu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang tata krama. Qala Ibnu Sar'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minni, rawahu Abu Dawud. Yang artinya Ibnu Sarrah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam istilah lain, tata krama itu disebut juga adalah etika, yaitu aturan, perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama. Tata krama atau etika dapat diterapkan dalam berbagai tempat dan situasi seperti dalam pergaulan di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di media sosial. Tata krama dalam kehidupan sehari-hari yaitu meliputi tata krama dalam berkomunikasi lisan, ya, mengucapkan dengan ucapan lisannya, tata krama berkomunikasi di media sosial, ya, atau media elektronik dan lain sebagainya, tata krama dalam bersikap, ya, perbuatan, tata krama dalam berpakaian, ya, pakaian yang biasa digunakan untuk menutupi tubuh. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Dalam berhubungan dengan orang lain hampir pasti melibatkan komunikasi lisan, baik bertatap muka langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Cara berkomunikasi lisan dapat menjadi cerminan kepribadian seseorang. Tata krama dalam komunikasi lisan juga dapat mempengaruhi suasana pergaulan. Contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan yaitu yang pertama berbahasa yang baik dan sopan. Kata-katanya harus, tutur katanya mengandung kata-kata yang menyejukkan, ya, santun, sopan, yang mudah didengar, yang mudah dipahami. Yang kedua, pandangan agak menunduk dan suara direndahkan jika berbicara kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak boleh memosisikan diri lebih tinggi. Yang keempat, memperhatikan dengan sopan kepada lawan bicara. Dan yang kelima, menjadi pendengar yang baik, serta tidak memotong pembicaraan orang lain. Tata krama berkomunikasi di media sosial atau medsos. Berkomunikasi di dunia maya harus mengedepankan sopan santun dan tata krama. Khusus dalam hal apapun harus tetap diutamakan seperti memasang status, chatting, posting foto atau video, dan memilih profil picture. Tata krama di medsos dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya akan menjadi lebih nyaman karena adanya saling menghargai dan menghormati antar pengguna layanan jejaring sosial. Oleh karenanya, pilihlah kata-kata yang kalimat yang baik ketika menggunakan medsos, ketika mengunggah gambar atau sejenisnya. Pilihlah yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tata krama dalam bersikap juga sangat penting
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap menyangkut tata cara menggunakan dan memosisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, sikap yang kita tunjukkan merupakan bahasa tubuh yang dapat ditangkap maknanya oleh orang lain. Bahasa tubuh terdiri atas bagaimana cara duduk, cara berdiri, cara kita menggunakan tangan dan kaki, serta apa yang kita lakukan ketika berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh tata krama dalam bersikap, yaitu jangan menyilangkan kaki atau tangan, lakukan kontak mata dengan tempo yang singkat, menatap, kadang-kadang menatap, kadang-kadang menunduk. Berbuatlah jarak antara dua kaki agar menunjukkan perasaan yang nyaman dan percaya diri. Posisikan bahu dalam keadaan santai, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara, tampakkan muka berseri-seri, tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama dalam berpakaian. Fungsi pakaian adalah menutup aurat dan memperindah jasmani manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Surah Al-A'raf ayat 26. Jadi aurat itu merupakan bagian tubuh yang harus tertutup, yang tidak boleh kelihatan, sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Dengan demikian, jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutup atau tertutup pakaian, akan terjaga dari gangguan yang tidak diinginkan karena dipicu oleh pandangan mata. Tata krama dalam berpakaian adalah cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat yang mengarah pada kesopanan, akhlak dan kebaikan budi pekerti. Sebagai seorang muslim, kita tentu berpakaian sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata krama, manfaatnya yaitu menjadi disegani, dihormati, disenangi dan dicintai. Selanjutnya, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Selanjutnya, menciptakan suasana nyaman dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir, meningkatkan karir seorang. Adapun yang kedua adalah santun. Adapun pengertian daripada santun ini yaitu berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah laku. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang santun, yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ani bin Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil asyajil asari inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allahu al hilma wal haya.
yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Asyaj al-Asy'ari, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wa qulul linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalila minkum wa antum muridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Adapun manfaat sikap daripada santun itu adalah yang pertama, mudah diterima oleh orang lain, yang kedua menunjang kesuksesan, yang ketiga dicintai Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah malu. Adapun pengertian malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Malu bukan berarti tidak percaya diri, minder, atau merasa rendah diri. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu ada usaha dengan niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Hadis tentang malu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'u wa sab'un aw bid'u wa sittuna su'bah wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatahul adha anit tariqi wal haya'u su'batum minal iman. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 7. Iman itu ada 7 cabang atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Manfaat atau hikmah dari malu. Yang pertama, mencegah perbuatan tercela. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengantarkan seorang kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang telah Bapak sampaikan ini, semoga bermanfaat dan kita semua dapat mudah memahaminya dan kita senantiasa dapat mengamalkan dari sifat atau akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang Bapak sampaikan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya Pak Kamlia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.